Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jam'ana hada jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana oleh Allah sampai pada subuh yang berbahagia raya ini masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa melawan ngantuk kita bisa melawan hawa nafsu kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Guna dan maksud tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Selanjutnya selawat bermahkotakan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Penghulu Alam, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Imam besar Masjid Jami yang kita cintai, para BKM masjid dan seluruh para panitia masjid, dan yang kami hormati kepada seluruh para jamaah, guru-guru kami sekalian. Bapak Kapolsek Kecamatan Simpang Keramat juga telah berhadir di tengah-tengah kita, dan seluruh para guru-guru kami dan para pemuda dari Gerakan Pemuda Subuh Kota Luksmawe dan juga Syiar Muhibbah Subuh Kota Luksmawe. Izinkanlah kepada saya pada subuh yang berbahagia raya ini, sambil kita berniat iktikaf di dalam masjid, Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia biasa, setiap harinya semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari, kita pasti berbagai macam aktivitas yang kita lakukan, berbagai macam pekerjaan yang kita lakukan. Apakah itu profesi kita sebagai orang yang berjualan, apakah profesi kita sebagai orang perkantoran, dan juga profesi kita sebagai pekerja-pekerja yang lain. Intinya kita sebagai manusia biasa sudah berkewajiban untuk mencari nafkah kepada keluarga dan anak kita. Bagi orang yang sudah berkeluarga, pekerjaan yang dia lakukan di samping untuk mempersiapkan bekal yang akan dia lakukan, dan juga mempersiapkan untuk bekal yang masa yang akan datang. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat harta digolongkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, harta yang kita makan. Harta yang kita makan akan menjadi kotoran. Yang kedua, harta yang kita simpan akan menjadi bahan rebutan. Dan harta yang ketiga adalah harta yang kita infakkan. Itulah sebagai menjadi teman ataupun bekal kita di ketika kita kembali kepada Allah. Banyak sudah makanan yang telah kita konsumsi, banyak telah makanan yang telah kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Hakikatnya bandung makanan yang kata Paju itu semuanya akan menjadi kotoran. Namun sebaliknya, harta yang kita simpan, kita ada memiliki mobil, kita ada memiliki rumah yang bertingkat-tingkat, uang yang berlipat-lipat, harta yang kita tinggalkan itu menjadi bahan rebutan. Waktu kita kembali kepada Allah, belum menjadi satu jaminan harta yang kita tinggalkan itu akan diinfakkan oleh anak-anak ataupun generasi-generasi yang kita tinggalkan. Sedangkan harta yang ketiga, hadirin, itulah harta yang kita infakkan. Baik itu walaupun 10.000,
setiap hari Senin dan hari Kamis ada kita infakkan untuk orang berbuka puasa sunat Senin Kamis. Walaupun 10.000 hina di pandangan manusia, tetapi sangat mulia di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga walaupun setiap subuh kita bersedekah ke dalam kotak amal 1.000 rupiah. Bayangkan satu hari 1.000 rupiah, sehari semalam 5 waktu 5.000. Kita kalikan berapa tahun telah kita hidup di atas permukaan bumi ini, yang semua hasilnya akan kita petik di ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dunia inilah ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia inilah tempat kita beramal untuk mengumpulkan berbagai macam amal kebaikan. Wal akhirah darul jaza. Sedangkan negeri akhirat bukan negeri untuk kita beramal. Negeri akhirat adalah negeri untuk kita ambil balasan. Baik kita lakukan di dunia, maka baik pula akan dibalas di ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita simpan, yang kita investasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya orang tua, baik seorang ayah maupun seorang ibu, selalu dia berdoa kepada Allah, selalu dia meminta memohon kepada Sang Ilahi Rabbi supaya keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Maka Bapak Ibu sekalian, ada 4 kunci yang harus ada kepada diri kita masing-masing selaku orang tua, baik seorang ayah maupun seorang ibu, yang kita tidak bisa mendustakan diri kita masing-masing. Pasti kita sangat menginginkan generasi-generasi kita, anak-anak dan cucu-cucu kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kunci yang pertama untuk menciptakan anak yang soleh maupun soleha terletak kepada kedua orang tua. Kibanku menan minye, kibanku menan ane, kata orang tua kita. Gambaran awal, pondasi awal untuk menciptakan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yang pertama adalah pada kedua orang tua kita. Maka wajar kalau ayah kencing sambil berdiri, anak kencing sambil berlari. Kenapa? Dia mengikuti bagaimana jejak orang tuanya. Definisi anak yang soleh, sebagian ulama menafsirkan, dikategorikan anak itu sudah dikategorikan anak yang soleh, artinya dia lebih banyak amal kebaikan daripada keburukan. Itu sudah dianggap anak yang soleh. Sebagian ulama menafsirkan kategori anak yang soleh maupun anak yang soleha, setidaknya selepas salat 5 waktu dia tahu ingat kepada jasa kedua orang tuanya, dia tahu berdoa menadahkan tangan kepada Allah. Jangan seperti kacang lupa kepada kulitnya. Hebat kita sekarang Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah kita tinggalkan, jangan pernah kita lupakan jasa kedua orang tua kita. Sekarang kita jadi wali kota, sekarang kita jadi dalam kepala-kepala dinas yang ada di kota Lok Sumawe. Ingat Bapak Ibu sekalian, jasa kedua orang tua kita sangat bernilai. Maka kita selaku anaknya, setelah orang tua kita tiada lagi, tidak lain dan tidak bukan, mereka tidak menganggap apa-apa kepada kita, mereka tidak berharap apa-apa kepada kita, melainkan doa daripada anak yang soleh dan soleha. Maka pondasi awal madrasatul ula adalah itulah pada kedua orang tua kita. Kita mampu ataupun tidaknya kita didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka sangat senang, sangat gembira bagi orang tua yang telah mampu mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Begitu sebaliknya, cukup sedih kita rasakan apabila anak kita yang telah kita berikan nafkah,
semenjak dia habis balik sampai dengan sekarang, tetapi dia tidak pernah ingat untuk berdoa kepada kita. Dia tidak pernah mau melakukan apa yang seperti kita katakan. Yang kedua, kunci bahwa seseorang anak itu akan menjadi anak yang soleh dan soleha, itulah harus kita berikan amal ataupun ilmu yang sahih. Orang tua yang salih, yang kedua adalah ilmu yang sahih, ilmu yang benar kita berikan kepada anak-anak kita, menjadi ilmu-ilmu yang benar, baik itu ilmu tauhid secara garis besar, ilmu fiqih dan juga ilmu tasawuf. Karena tiga ilmu tersebut itulah yang menjadi kewajiban fardu'in, diwajibkan kepada setiap individu. Kita harus mengajari kita harus mengajari anak-anak kita. Kalau kita tidak sanggup, hanik tapurno ane tu. Sekarang banyak Bapak Ibu sekalian, dayah-dayah baik itu tahfidzul Quran, kemudian dayah-dayah salafi dan modern yang lainnya. Kalau kita tidak sanggup mendidik sendiri, kita berikan kepada tempat-tempat pesantren-pesantren, kita berikan kepada balai-balai pengajian. Semoga anak generasi yang kita tinggalkan menjadi generasi-generasi yang Qurani. Karena realita di lapangan Bapak Ibu sekalian, telah kita lihat dengan mata kepala kita bagaimana rusaknya generasi-generasi kita, khususnya yang berada di kota Luxmawe. Ini semua tanggung jawab kita sebagai kedua orang tua kita. Kalau kita di rumah, madrasatul ula adalah kita, maka pasti kita akan menjaga. Di ketika tiap malam dia akan keluar, tengah malam dia akan keluar, tanggung jawab kita. Itu anak kita. Jangan pernah sekali-kali kita lepaskan dia keluar. Karena ketika ditangkap oleh orang yang berwajib, maka dosa kita sebagai orang tuanya, naudzubillah, semua naudzubillah. Maka dalam keluarga inilah untuk membentuknya harus ada ilmu pengetahuan agama. Dan yang ketiga, kunci yang harus ada pada kita supaya kita mencerminkan, supaya kita menciptakan anak yang soleh dan soleha adalah kita memberikan nafkah kepada anak dan istri dengan nafkah yang halal. Kita kerja dari pagi sampai sore. Di ketika kita pulang ke rumah kita masing-masing, harta yang kita bawa, istri kita dia belum tentu senang walaupun kita banyak memberikan uang kepada mereka. Tetapi kita ingat, apakah uang yang kita berikan kepada anak kita, apakah makanan yang kita berikan kepada istri kita, itu merupakan harta yang berkah? Apakah itu harta yang halal ataupun harta yang haram? Karena untuk apa dompet tebal kalau isinya isi haram? Walaupun kita banyak uang di dalam dompet, tetapi dompet ataupun uang yang ada di dalam dompet kita bukan harta yang memang harta yang halal. Maka setiap daging, kullul lahmin nabati minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh di dalam tubuh manusia daripada sesuatu yang haram, maka fannaru aula bih, nerakalah yang terlebih afdal. Maka mari kita jaga sama-sama anak dan istri kita. Kita berikan makanan kepada anak dan istri kita dengan makanan-makanan yang baik, dengan makanan-makanan yang halal. Walaupun tidak bergizi 100%, yang penting makanan itu adalah makanan yang halal. Untuk apa 100% banyak gizinya, tetapi makanan yang bergizi itu bukan bersumber daripada harta yang halal. Dan yang terakhir, untuk menciptakan anak yang soleh dan soleha yang menjadi dambaan semua orang tua, yaitu kita sebagai orang tua. Jangan lupa setiap hari, setiap waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita berdoa kepada Allah. Kalau kita sudah menganggap bahwa mungkin anak kita belum mampu untuk berdoa kepada kita, mereka belum mampu 100% beribadah kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Kita jangan pernah senang
kita setiap subuh pergi sholat berjamaah, cukup baik. Ini adalah satu pahala yang paling besar. Tetapi sangat sedih, kita pergi sendiri keluar dari rumah untuk beribadah, tapi anak kita tidur masih di tempat tidurnya. Kenapa tidak kita ajak? Walaupun mereka tidak sanggup, setidaknya ada sholat di rumah. Tapi kalau mereka sanggup, ajak mereka bersama-sama dengan kita. Yang namanya orang tua, pasti seburuk-buruk anak di hadapan orang tua, tidak pernah buruk sedikit pun anak itu. Kita untuk tetap menutupi bagaimana keburukan-keburukan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, doa ini penting. Bagaimana kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia termasuk manusia ataupun Nabi yang tersukses. Mampu dia berdoa. Anaknya itu Nabi Ibrahim alaihissalam, dia telah mewakafkan, dia telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kita berdoa kepada Allah karena sangat bangga orang tua di ketika telah mampu berada dalam keluarga yang mawaddah warahmah, dan juga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua, baik jamaah tetap yang berada di Masjid Jami ini maupun seluruh anggota dari Gerakan Pemuda Subuh dan SMS, mari kita untuk bersatu untuk mempertahankan komunitas ini. Karena cukup bak dapetin, cukup untuk kita mempertahankan sesuatu yang sudah ada ini. Semoga kalau kita tidak mau bergabung dengan jamaah ini, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meruntuhkan komunitas ini. Kenapa? Mereka yang telah berbuat, mereka yang telah mengajak berbagai macam kalangan di sini ada. Kalangan ulama ada di dalam gerakan tersebut. Kalangan keamanan ada di dalam tersebut. Para pemuda ada di dalam kalangan tersebut. Maka kita sebagai mungkin yang belum tergolong ke dalam komunitas tersebut, ulun tuan pribadi, saya pribadi mengajak kepada seluruh orang tua kami, ingatlah 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, kalau tidak kita persiapkan generasi-generasi yang berlandaskan ilmu pengetahuan agama, Masjid Jami ini akan dirubah menjadi gereja, naudzubillah, semua naudzubillah. Maka mereka-merekalah yang telah tergabung di dalam komunitas Gerakan Pemuda Subuh. Cukup perjuangan bedah tubuhnya, cukup Bapak Ibu sekalian. Kita akui ataupun tidak kita akui, cukup capek kita bangun untuk salat subuh. Maka betul kalau orang yang mengatakan subuh kesiangan, siang kesibukan, asar dalam perjalanan, maghrib dalam juga kecapean, isya ketiduran. Itulah kita selalu begitu Bapak Ibu sekalian. Zuhur kerepotan, sibuk kita. Kenapa nggak salat subuh? Kenapa nggak salat zuhur? Repot kita dalam bekerja. Asar, alasan kita dalam perjalanan pulang mau ke rumah. Maghrib, udah capek kita. Kenapa nggak salat maghrib? Capek kali tadi kerja. Udah capek, isya tidur. Selalu gitu. 5 waktu itu aja perputaran kita. Subuh kesiangan kena capek tadi, isya dari maghrib isya kita tidur. Subuh nggak sanggup bangun. Subuh kesiangan. Besok zuhur gitu lagi. Tetapi mari, jangan waktu yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur waktu. Insya Allah, di ketika kita mampu mempraktekkan apa saja yang telah kita ketahui, insya Allah, apapun yang kita miliki, kita setiap hari mungkin, kita yakin di Masjid Jami kita ini cukup banyak pengajian-pengajian. Kita ikut Bapak Ibu sekalian. Dalam kitab Ta'alim wal Muta'alim dikatakan al-insan naw'ani, yang dikatakan hakikat manusia cuma 2. Yang pertama ta'alim, yang kedua adalah muta'alim, orang yang belajar dan orang yang mengajar. Itu hakikat manusia. Kita sebagai manusia biasa,
Setidaknya kalau kita tidak bisa mengajar kepada orang lain, setidaknya kita sudah bisa menjadi orang yang belajar kepada orang yang mengajar tersebut. Sedangkan selain daripada orang yang belajar dan mengajar, itulah hamadun hamajid. Binatang kecil-kecil yang ada di punggung ataupun di pantat hewan. Wateba punggung lemah kena ada kalian binatang yang ubut-ubutnya. Begitulah hinanya kita. Maka Bapak Ibu sekalian, mari semasih jantung masih berdebar, semasih ayam masih berkokok di pagi hari, semasih bumi berputar pada porosnya, semasih itulah kita untuk selalu mencari ilmu pengetahuan agama. Semasih itulah kita untuk mencari di mana ada majelis-majelis ta'lim. Semoga apapun ibadah yang kita lakukan bukan karena ibadah ikut-ikutan, tetapi karena ibadah dengan ilmu pengetahuan agama. Sebagai penutup, dalam referensi kitab I'anatut Talibin jilid yang kedua, beliau Syekh Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang mengerjakan amal kebajikan dengan tidak adanya ilmu pengetahuan agama, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan kita pada subuh yang berbahagia raya ini, marilah kesempatan yang masih ada sekarang pada kita ini, harta yang masih ada Allah singgahkan kepada kita, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya di jalan yang Allah ridai. Kekuatan yang masih Allah berikan kepada kita, kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita, marilah sama-sama untuk kita syukuri. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih terbaring di rumah-rumah sakit. Betapa banyak sekarang tetangga-tetangga kita, bahkan mungkin keluarga kita sendiri yang pada hari ini masih berada di rumah sakit. Kita yang masih Allah berikan kesehatan, kita yang masih Allah berikan kekuatan, marikah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna syukur adalah kita mempergunakan apa saja yang telah fasilitas Allah berikan kepada kita ke jalan yang Allah ridai. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua menjadi jamaah yang tetap, menjadi jamaah yang istiqamah, tanpa kita memandang bulu, tanpa kita memandang apapun jabatan dan pangkat yang ada pada kita ini, karena ini semua adalah singgahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hebat kali kita di ketika kita meninggal, tetap kalau bukan almarhum, almarhumah yang akan dipanggil kita. Mobil kita sangat hebat, tetap di ketika kita diantar dengan kerenda yang akan dipundak oleh teman-teman dan saudara-saudara kita. Hebat kali pakaian yang kita pakai pada hari ini, tetap kain kafan yang akan membaluti kita. Rumah yang begitu besar yang telah kita bangun, tidak lain dan tidak bukan, tetap kita akan tidur di liang lahat yang telah dibuat oleh saudara-saudara kita. Maka hadirin sidang jamaah, mudah-mudahan apa saja yang telah saya sampaikan dapat menjadi ilmu tambahan, khususnya bagi saya pribadi yang menyampaikan, dan umumnya kepada Bapak Ibu sekalian, guru-guru leuntuan, dan juga para seluruh para jamaah yang telah berhadir pada hari ini. Kita doakan kepada Allah, semoga kita diberikan selalu kesehatan, kekuatan, serta kesempatan, sehingga kita dapat memenuhi jamaah-jamaah, dapat kita memenuhi majelis-majelis ta'lim, dan maka akhir hayat kita dan nanti kita akan dipertempatkan oleh Allah pada tempat yang mulia, yaitu syurga Jannatun Na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.